Kalau aku kehilangan kesadaran, tarik talinya kuat-kuat. Tebus dosamu, ya mungkin akan dilepaskan. Disutradarai oleh Yosef Angginun, film ini berkisah tentang seorang ibu yang mengalami pengalaman tragis ketika putrinya menghilang dalam kecelakaan motor di jembatan. Perasaan bersalah tak henti menghantui, hingga ia mengerahkan segala upaya untuk mencari keberadaan putrinya meski banyak yang meragukan keselamatan gadis itu setelah terbawa arus sungai yang sangat deras. Wanita itu tetap bersikeras mencari jasad putrinya jika memang sudah mati. Usaha kerasnya itu menarik simpati dari seorang peneliti podcaster yang menviralkan kejadian itu. Mampukah ia bertemu dengan putri tercintanya lagi? Berikut ceritanya. Di suatu malam, Sulaiman membawa keluarganya Wening untuk mencari wangsit pesugihan. Mereka sengaja pergi di malam hari agar tidak ketahuan warga. Kamu kan memperjuangkan hidupmu, Ning. Iya, Bang. Perjalanan itu memakan waktu setengah hari di mana mereka baru sampai di tujuan pagi buta. Utia, ibu kandung Wening, sempat berpesan agar mereka pergi bertiga saja. Naasnya, Wening memiliki pemikiran yang berbeda. Menurutnya, Sulaiman adalah pria yang baik dan tulus ikhlas membantunya. Ia hanya berharap anaknya yang bernama Nirmala memiliki penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pagi harinya, Sulaiman berhenti di ATM untuk mengambil uang. Nirmala terlihat lelah menyandarkan kepala ke pundak ibunya. Sulaiman kembali ke dalam mobil dan berkata jika kartu ATM-nya rusak tak bisa digunakan. Ia meminta semua uang yang dibawa Wening agar bisa melanjutkan perjalanan. Pria itu berjanji hendak mengembalikan semua uang milik Wening setelah kartu ATM-nya diperbaiki. Pesugihan kungkung keduk ini yang bikin kita dapat rezeki, Ning. Beberapa bulan setelahnya, Sulaiman membawa Wening ke hutan di tepi sungai. Ia menjelaskan bahwa pesugihan kungkung keduk adalah satu-satunya cara agar mereka mendapat rezeki. Wening berusaha menolak perintah Sulaiman, namun pria itu tetap memaksa. Iya, tapi jangan sakit lagi. Nirmala dan Utia. Sulaiman membawa tali tambang yang diikat ke tubuhnya. Ia meminta Wening untuk mengawasi dari tepi sungai. Jika kesadaran pria itu mulai hilang, Wening harus menarik talinya dengan kuat. Sulaiman mulai bertapa di tengah sungai yang cukup dalam. Awalnya arus tak terlalu deras. Lambat laun air mulai bergejolak hingga menenggelamkan tubuh pria itu. Wening berusaha menarik tali sekuat tenaga. Naasnya air sungai menghantam kuat hingga tali tambang itu ikut hanyut ke dasar. Wening melakukan perintah selanjutnya, yaitu menggagalkan ritual dengan membuang semua lilin dan sesaji. Sejak kejadian itu, Wening tak pernah melihat Sulaiman lagi. Ia terpaksa pulang kembali ke desa dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. 2 minggu berikutnya, Nirmala tampak riang bermain kertas lipat berbentuk burung bangau. Untuk membantu perekonomian keluarga, Utia bekerja di rumah peneliti orang Jepang sebagai pembantu. Sementara Wening memilih bekerja halal sebagai supir odong-odong. Wening meminta putrinya untuk segera bersiap pergi ke rumah Pak Tetsuya dan menemani Uti di sana. Sambil memainkan origami, Nirmala berkata jika burung bangau itu perlambangan keberuntungan dan rezeki. Malam harinya, Wening menunggu penumpang di wahana pasar malam. Ia melihat video perkenalan Nirmala di sekolah. Anak itu menginginkan baju renang agar bisa berenang untuk jadi poluan. Wening belum punya cukup uang untuk membeli baju renang itu. Saat ia hendak kembali bekerja, seorang pria menghampirinya. Pria itu mencari Sulaiman yang membawa kabur sejumlah uang. Untungnya, Ragus segera datang membawa ayahnya pergi sebelum jadi bahan guncingan banyak orang. Wening mendapat beberapa penumpang dan membawanya kembali ke pangkalan. Saya besok izin narik siang ya, mau bawa motor ke bengkel dulu. Pulang bekerja, Wening menjemput Utia dan Nirmala menggunakan sepeda motor. Anehnya, Nirmala menangis ketakutan sementara Utia buru-buru pergi. Mereka belum bisa menjelaskan apa yang terjadi di rumah orang Jepang itu. Wening yang gelagapan memilih jalan tercepat untuk sampai rumah.
Ia nekat menerobos jalan angker dan melintasi jembatan panjang yang gelap. Seketika itu, Utia menggelinding masuk ke dalam jurang sementara Nirmala terjebur ke dasar sungai. Wening terkapar tak sadarkan diri di jalanan dengan kepala yang berdarah-darah. Tanpa ada satu orang pun yang menolongnya, Wening bangkit sendiri dan langsung mencari keberadaan ibu beserta putrinya. Ia turun ke bawah jembatan sembari berteriak memanggil mereka berdua, nasnya. Mbak. Jangan di sini, Mbak. Seorang pria datang untuk memperingatkan Wening jika kawasan itu sangat berbahaya. Pria itu meminta Wening untuk segera naik ke jalan raya agar bisa mendapat pertolongan. Kala itu sudah masuk musim hujan tahun 2022, tepatnya di desa Majakunan, Jawa Tengah. Polisi sudah menemukan jasad Utia yang tak bernyawa hingga membuat Wening menangis tanpa henti. Sementara itu, keberadaan Nirmala masih belum dipastikan. Mereka menyusuri area jembatan dibantu oleh tim SAR dan warga setempat untuk terjun ke dasar sungai. Dan Kamu yakin, Ning? seorang guru les renang wanita muda dan berbakat bernama Tirta memaksa seorang anak untuk menyebur ke dalam kolam. Orang tua anak itu sudah membayar biaya latihan untuk setahun ke depan dan mendesak pelatih agar menjadikan anaknya sebagai atlet renang. Tirta terpaksa menggunakan cara kasar untuk mengajarkan kegigihan berjuang pada anak pejabat itu. Malam harinya, Tirta membersihkan kolam bersama rekan sejawat. Selain bekerja sebagai guru renang, Tirta juga sering membuat konten podcast tentang kemanusiaan. Ia membuat ide podcast yang bertema kehidupan seperti air sungai. Menurut Tirta, air memiliki aliran yang tak tertahankan sebagai sumber kekuatan. Sementara itu, pencarian Nirmala masih terus dilakukan. Wening berusaha membujuk salah satu petugas untuk memeriksa lokasi yang tak terjamah. Ia bahkan memohon pada pihak polisi untuk turut membantu proses pencarian. Di sisi lain, Wening membutuhkan banyak uang untuk memperpanjang kontrakan tempat tinggalnya saat ini. Wening bahkan bekerja sebagai pembantu di tempat laundry untuk menambah penghasilan. Ia sudah mencoba peruntungan menggunakan akun sosial media sebagai penjual make up amatir. Ya, Algetek ini bagus banget. Bayangan kematian Yahuti masih terus menyambangi hingga Wening tak bisa merasakan takut lagi. Pagi harinya, Wening pergi ke sungai untuk memeriksa jika ada kemajuan pencarian. Para petugas terlihat kesulitan, apalagi Nirmala diketahui bisa berenang. Di tempat lain, Tirta kembali mengajar di kolam renang. Wening pulang ke rumah untuk berjualan kosmetik. Ia curhat pada netizen jika putrinya sudah menghilang selama 7 hari. Dengan mata berkaca-kaca, Wening meminta doa para netizen agar ia bisa berkumpul kembali dengan putri tercinta. Kenangan indah bersama Utia dan Nirmala kini terasa menyakitkan. Apa ini? Buka aja, Bu. Wening ditinggalkan sebatang kara di dunia tanpa dukungan keluarga. Pagi harinya, Wening mencetak kertas dalam box makanan untuk mengenang kematian Utia. Tak berselang lama, Tirta datang untuk fotokopi. Mereka berbincang tentang kondisi Wening yang masih gencar mencari putrinya. Banyak orang yang berkata jika Nirmala sudah tiada. Mereka pun membujuk Wening untuk mencari pasangan hidup agar tidak sendiri lagi. Tak disangka, Nirmala adalah salah satu anak binaan Tirta yang baru sekali menjalani latihan renang. Tirta mulai menaruh perhatian pada kasus anak hilang itu. Apalagi tim SAR setempat kesulitan mencari korban di tengah derasnya arus sungai. Yang belum bayar iuran hari ini gak usah ikut latihan. Setelah 10 hari pencarian, mereka terpaksa menghentikan operasi tersebut sesuai SOP yang berlaku. Wening panik melihat semua alat pencarian dikemasi. Ia menjelaskan jika Nirmala masih hidup dan membutuhkan pertolongan di luaran sana. Dengan perhitungan yang rasional dan terukur, mereka meyakini anak 11 tahun itu sudah hilang nyawa. Wening hanya bisa menangis semalaman mengingat proses pencarian dihentikan. Ia kembali curhat di media sosial terkait putrinya yang belum ditemukan juga. Saat ia melakukan live streaming malam itu, banyak kejadian mistis yang mengganggu.
Wening sampai menjatuhkan kosmetik dagangannya karena kaget dengan pergerakan ponsel yang mendadak. Ia menjemput kosmetik itu hingga pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Sementara di kursi makan, arwah Uthiah muncul dengan wajah menyeramkan menatap ke arah lampu. Wening menemukan surat berbahasa Jepang yang ditunjukkan untuk Uthiah. Ia yakin surat itu dikirim oleh Pak Tetsuya. Pagi harinya, Wening memberanikan diri untuk menemui peneliti Jepang yang bekerja sama dengan universitas swasta di Indonesia. Sebagai peneliti jurusan botani, Tetsuya hidup dengan berbagai macam tumbuhan serta mengembangkan varian mereka. Wening mengembalikan pakaian Tetsuya yang dicuci oleh Uthiah. Di sana banyak anak kecil seukuran Nirmala yang bermain bersama. Tetsuya turut membiayai pemakaman Uthiah karena Wening tak punya uang sama sekali. Merasa iba dengan kondisi Wening yang sebatang kara, Tetsuya memberi pekerjaan pada wanita itu untuk menggantikan tugas Uthiah. Pria itu meminta Wening untuk bekerja setengah hari agar bisa melakukan pekerjaan lain di sore harinya. Malam itu, Tirta merekam podcastnya tentang tragedi tragis yang menimpa keluarga Uthiah. Ia memang kerap membagikan kisah nyata dari apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kita akan membahas tentang tragedi. Di waktu yang sama, Wening sibuk mengurus acara tahlilan Uthiah sendirian. Ia mengangkut kotak makanan di tengah hujan di dalam rumah dan menempelkan kertas berfoto Uthiah di atas tutupnya. Karena malam itu hujan deras, Wening memilih untuk mengantarkan nasi berkat 7 hari Uthiah ke rumah warga. Tirta masih merekam suaranya yang penuh dengan menyala-nyala itu. Arus yang mengarah entah pada muara yang mana. Kebetulan di pagi berikutnya, mereka berdua pergi ke sungai tanpa janjian. Tirta iseng merekam sosok Wening yang merenungi kepergian putrinya. Wening bahkan masih sering mengamati jembatan berharap Nirmala ada di bawahnya. Siang itu Wening berhalusinasi melihat Nirmala yang tergeletak lesu di bawah pohon rindang. Ia langsung lari turun ke bawah hingga hampir terpeleset oleh tanah yang licin. Tirta meminta bantuan Ragus untuk membujuk Wening agar mau bersuara di konten podcastnya. Ia menjamin kisah Wening bakal langsung viral dan banyak orang berempati pada wanita itu. Bantuan akan mengalir deras, para pendengar podcastnya pun bakal ikut bertambah. Ragus tak bisa berjanji banyak mengingat karakter Wening yang sulit untuk diajak kerjasama. Tirta terpaksa menemui Wening secara langsung di rumahnya. Karena pintu tidak dikunci, Tirta langsung masuk sembari numpang permisi. Ia memotret semua foto yang ada di rumah itu tanpa izin. Ia masuk ke dalam sebuah kamar dan menemukan ada genteng bocor. Tirta baru menyadari jika cuaca di luar sedang cerah tanpa hujan. Ia heran dari mana air rembesan itu berasal. Tak tahunya air bening itu berubah menjadi darah. Tirta berteriak ketakutan dan pantas saja banyak warga yang bilang jika rumah Wening jadi angker setelah kematian Uthiah. Ternyata sudah banyak yang diperlihatkan wujud penampakan. Tirta langsung pergi dari rumah itu dan enggan kembali. Wening sudah berada di rumah Tetsuya untuk memulai pekerjaan di hari pertama. Tetsuya bercerita jika origami bangau berarti keberuntungan. Dengan membuat 1000 bangau, maka semua perpohonan bisa dikabulkan. Tetsuya mengungkapkan jika Wening percaya anaknya masih hidup, maka Nirmala benar-benar masih hidup. She's still alive. She's still alive. Tirta menunjukkan foto Wening dan Sulaiman pada Ragus. Pemuda itu langsung berkata jika Sulaiman terkenal sebagai tukang tipu. Pria itu selalu memanfaatkan keluguan wanita desa untuk mendapatkan uang. Banyak hutang, tapi tak mau membayar. Hingga kini tak ada yang tahu di mana keberadaan Sulaiman. Bahkan banyak yang bilang Sulaiman sengaja menghilang jejak karena sudah terjerat utang. Sebagai istri sirinya, Wening harus menanggung semua kejahatan Sulaiman. Tapi semakin banyak masalah, makin seru dikontenin toh, Mbak. Wening menyelesaikan pekerjaannya di rumah Tetsuya setelah menyediakan makan siang. Wanita itu pergi ke tempat fotokopi untuk membeli kertas. Dalam perjalanan pulang, Ragus dan Tirta sudah menunggu di tepi jalan. Wening mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah dan menyuguhkan 2 gelas teh hangat. Setelah mendengar penjelasan dari Tirta, Wening meminta gadis itu untuk membantunya membuat 1000 origami bangau. Dengan syarat itulah, Wening mau masuk ke podcastnya Tirta. Demi mendapat kisah viral, Tirta siap melakukan apapun juga. Ia membantu Wening sampai larut malam. Karena terlalu lelah, Wening sampai tergores tangannya dan berdarah.
Ternyata kertas yang dibeli dari tukang fotokopi itu digunakan untuk membuat origami bangau. Tirta langsung membalut luka di tangan Wening sembari mengungkapkan kekagumannya atas sikap tegar seorang wanita. Wening sama sekali tak tersentuh dengan kebaikan Tirta karena hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Ia mengaku tak punya pilihan lain kecuali bersikap tegar dan tabah. Mereka lanjut membuat bangau sampai Tirta ketiduran. Di malam yang sangat larut, Wening kembali diganggu setan. Lampu mulai berkedip dan suara bisikan Utia semakin menggema. Wanita tua itu bertanya apakah Wening yakin? Entah apa maksud dari pertanyaan itu. Tampaknya hanya Wening yang tahu. Suara bisikan itu membuat Wening kehilangan kesadaran. Arwah Utia mencengkram kepala Wening dan memaksanya untuk melihat ke atas. Tirta bangun dari tidurnya, namun ia tak bisa melihat penampakan arwah itu. Tirta berusaha menyadarkan Wening dan memberikan minuman. Setelah begadang semalaman, origami bangau itu sudah berjumlah 1000 buah. Mereka langsung pergi ke sungai dan melepaskan kertas bangau itu ke dalam air. Wening tak henti memberi harapan agar air sungai itu membawa Nirmala pulang. Saya juga jadi orang sebetulnya nggak baik-baik banget. Tetsuya melihat origami bangau berenang di sungai yang airnya mengalir tepat di belakang rumah. Tirta mengantar Wening bekerja dan berkata akan datang lagi sore nanti untuk merekam podcast bersama Wening. Tirta mampir ke warung makan untuk menemui Ragus yang merupakan tetangga Wening sekaligus teman kerjanya sendiri. Ragus menyarankan agar Tirta pergi ke dukun bernama Mbah Goa. Dukun sakti itu bisa membantu menemukan orang hilang. Bahkan gebong teroris yang bersembunyi pun bisa ditemukan dengan bantuan jin. Tirta justru kaget mengetahui polisi meminta bantuan dukun untuk mencari gembong teroris. Ragus yakin Wening pasti mau diajak ke dukun karena orang beragama yang sudah putus asa pasti larinya ke dukun. Di tempat lain, Tetsuya mengajak Wening untuk melihat koleksi botaninya di rumah kaca. Ia melingkari setiap tanaman dengan kapur semut agar tidak mati dimakan serangga. Malam harinya, Tirta membawa Wening untuk masuk ke dalam kamar kosnya. Wening heran dengan Tirta yang asli anak Jakarta, namun mau tinggal di desa Jawa Tengah. Tirta Sari mengaku kabur dari Jakarta karena gagal jadi atlet renang. Ia sembunyi di desa terpencil untuk mencari ketenangan hidup. Wening berusaha menasihati Tirta agar jangan sembunyi dari rasa takut dan jangan merasa takut jika tidak bersalah. Sambil merokok, Tirta membuka podcastnya itu dan memperkenalkan bintang tamunya. Jadi semenjak malam itu sampai sekarang Nirmala belum ketemu, Mbak. Wening masih menahan tangis saat menceritakan proses pencarian Nirmala yang akhirnya dihentikan. Ia tak menyangka takdir tidak pernah berpihak padanya. Tirta bertanya apakah Wening benar-benar yakin Nirmala masih hidup. Tirta menyarankan agar mereka mencari bantuan pada orang pintar untuk menemukan Nirmala. Semua cara harus dicoba agar Nirmala bisa segera ditemukan. Pagi harinya Tirta sudah janjian dengan Ragus untuk bertemu dengan Mbah Goa. Wening banyak mendapat wejangan dari orang pintar itu. Mbah Goa berkata selama 7 hari setelah roh keluar dari raga, arwah manusia akan tersesat di alam lain. Hari ke-8 sampai ke-40, roh yang kuat bisa terlepas dari alamnya dan pergi kemanapun juga. Mbah Goa berkata Nirmala sekarang berada di tempat yang gelap. Ada kekuatan lain yang menahan anak itu untuk keluar dari kegelapan. Wening harus melakukan ritual penebusan dosa agar iblis membebaskan Nirmala. Wening langsung ingat dengan sosok pria di masa lalunya dulu. Wening mengajak Tirta untuk menebus kesalahannya itu. Di dalam bus, Wening menceritakan semua kisah kelamnya masa lalu. Ternyata Wening kabur dari rumah suaminya dengan membawa Utiyah dan juga Nirmala. Ia kecewa dengan kehidupan miskin yang diperoleh setelah menikahi Wicca. Mereka berebut Nirmala, namun Wening bersikeras membawa anak itu pergi. Selama ini saya mencukupi apa yang saya cari sendiri. Sekarang saya mau urus nasib saya, anak saya, ibu saya, dan kamu. Dalam kondisi terpuruk, Wicca tak kuasa menahan tangis hingga tak sengaja menumpahkan bensin ke tubuhnya. Wening menunjukkan berita kejadian di koran saat suaminya diduga membakar diri. Paginya mereka baru sampai di rumah sakit jiwa.
Perawat di sana mengungkapkan jika Wicak sering melakukan percobaan bundir. Tirta mengintip dari luar jendela saat Wening duduk di samping ranjang suaminya. Wening menceritakan kejadian tragis yang merenggut nyawa Uthiah dan Nirmala menghilang di arus sungai. Dengan berlinang air mata, Wening meminta maaf setulus hati. Ia menyesal telah meninggalkan Wicak hingga terkena karma buruk dan kini sebatang kara. Tirta kembali merekam kejadian itu secara diam-diam. Wicak bergumam memohon agar dirinya dibunuh saja. Tubuh pria itu sudah dipenuhi luka bakar hingga tidak dikenali lagi. Wicak berbisik jika ia sanggup memaafkan Wening dengan satu syarat, yaitu Wening harus membunuhnya. Wening pun mengambil bantal untuk membekap mulut Wicak dan... Pria itu mengerang kesakitan dengan mulut memuntahkan darah. Wening berteriak meminta tolong sementara tubuh suaminya dibiarkan terjatuh dari ranjang. Wicak membenturkan kepalanya sendiri ke ranjang sampai akhirnya meninggal dunia. Petugas medis langsung datang memeriksa. Wening berkata Wicak menggigit lidahnya sendiri sampai berdarah dan membenturkan kepalanya sendiri di kolong tempat tidur. Tirta menangis melihat kejadian mengerikan itu. Malam harinya mereka kembali ke Majakunan untuk saling berpisah. Wening mengucapkan banyak terima kasih pada Tirta karena sudah mau menemani. Tirta menceritakan pengalaman hari itu pada Ragus. Ia meminta bantuan pada Ragus untuk meyakinkan Bahgua bahwa Wening serius ingin menebus semua dosa. Tirta benar-benar berharap Bahgua bisa menemukan Nirmala untuk Wening. Ia tak peduli lagi apakah kisahnya itu akan viral atau tidak. Yang terpenting bagi Tirta saat ini adalah keberadaan Nirmala. Tirta langsung menghapus semua podcast wawancaranya dengan Wening. Di waktu yang sama, Wening melakukan live di TikTok untuk menunjukkan tutorial makeup natural. Saat menggunakan semprotan wajah, ia tak menyadari ada banyak darah menempel di sana. Wening pun ikut panik dan hendak mengambil tisu, namun tiba-tiba tangan arwah Uthiah mencekik leher Wening hingga wanita itu ketakutan. Ia berusaha menenangkan diri sembari mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka tangan Uthiah muncul dari bawah kursi dan mencengkram kaki Wening. Wanita itu berlari ke rumah Tetsuya sampai dikejar anjing hitam. Ia memohon bantuan pria Jepang itu untuk menginap semalam di sana. Tanpa ia sadari, hantu Uthiah mengikuti dan berdiri di pagar kayu. Untungnya, Tetsuya memperbolehkan Wening menginap di rumahnya dan mengantar wanita itu ke kamar tamu. Wening bertanya apakah Tetsuya percaya dengan hantu. Nasnya, pria itu sama sekali tak percaya dengan adanya hantu. Tetsuya mereka pergi dan melihat wajah Uthiah berdiri di depan ladang jagung. Wening memejamkan mata di mana bayangan Nirmala selalu menghiasi malam panjang. Samar-samar terdengar suara Nirmala yang berteriak minta tolong dari rumah Tetsuya. Wening memilih untuk menutup kedua telinga agar tidak berpikiran buruk pada Tetsuya. Di aliran sungai yang mulai keruh, jasad orang mati tampak mengapung di permukaan. Pagi berikutnya, Tetsuya meminta Wening untuk menyiapkan makanan anak kecil. Ia ingin mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun putrinya di Jepang yang bernama Miyako. Tirta melambai dari kejauhan dan berkata jika warga menemukan mayat seseorang di sungai. Wening dan Tirta langsung menyambangi temuan mayat itu di mana warga sudah beramai mengerubungi mayat itu. Tubuh si mayat tampak membengkak karena mati di dalam air. Bahkan sebagian besar tubuhnya sudah mulai membusuk dan tak utuh lagi. Untungnya mayat itu bukan Nirmala, melainkan mayat pria dewasa. Melihat ada Bahgua di sana, Wening langsung menghampiri pria itu. Bahgua berkata jika Wening telah menebus dosa yang salah. Tak disangka, mayat pria itu adalah mayat Sulaiman yang sudah berbulan-bulan tenggelam. Wening mengungkapkan jika ia terpaksa melepas tali pengikat tubuh Sulaiman agar dirinya tidak ikut mati terseret arus sungai. Bahgua mengungkapkan bahwa selama ini Sulaimanlah yang menyekap jasad Nirmala karena menaruh dendam pada Wening. Untuk menebus dosa orang yang mati, Wening harus membuat upacara penyucian sungai. Wening pun meminta bantuan Ragus untuk menyiapkan ritual penyucian sungai. Bahgua meminta kambing Jawa berkelamin jantan dan nasi tumpeng. Upacara akan dilakukan di jembatan lokasi kecelakaan itu dan warga harus bergotong royong untuk membersihkan jalan. Wening dan Tirta kembali ke rumah Pak Tetsuya untuk meminta izin cuti kerja. Tetsuya ternyata sudah banyak mendengar tentang guru les renang itu. Banyak anak-anak takut pada Tirta karena galak dan tega.
Bahkan Tirta pernah membiarkan salah satu muridnya tenggelam di kolam. Tirta berdalih apa yang ia lakukan semata-mata demi kebaikan muridnya sendiri. Tetsuya menatap dengan penuh tajam dan berkata jika Nirmala pernah diperlakukan tidak baik oleh Tirta. Ternyata Nirmala tidak mau les renang lagi karena takut pada Tirta. Wening malah tidak tahu jika putrinya pernah les renang dengan Tirta. Iya. Apalagi yang kamu sembunyiin, Tirta? Ternyata Tetsuya membawa Nirmala ke kolam renang untuk dilatih Tirta. Hal itu atas kemauan Nirmala sendiri. Tirta pun hanya sekali bertemu dengan anak itu dan langsung kapok bertemu dengannya lagi. Wening mengusir Tirta dari hadapannya dan memperingatkan agar Tirta tidak ikut campur dalam urusan Nirmala lagi. Tirta melenggang pergi ke tempat Ragus yang sibuk membersihkan jembatan bersama warga desa. Ragus memperingatkan Tirta untuk tidak melewati kawasan itu. Selama proses ritual berlangsung, tempat itu tidak boleh dimasuki oleh wanita. Malam harinya Wening bertemu dengan Agus dan memberi sejumlah uang dari gaji bekerja. Uang itu adalah untuk membayar hutang Sulaiman pada ayahnya, Ragus. Setelah menghitung uang itu, Ragus meminta Wening untuk pulang dan menunggu kabar darinya. Ia yakin ritual malam itu akan membuahkan hasil. Wening menangis sembari masuk ke dalam mobil. Ia berkata jika dirinya harus belajar untuk menerima takdir kehilangan seseorang. Tetsuya mengaku pintu rumahnya selalu terbuka untuk anak-anak agar ia bisa mengisi kekosongan saat rindu dengan putri tercinta. Nirmala selalu mengingatkan Tetsuya tentang Miyako. Semalaman suntuk, Mbah Gua dan warga melakukan ritual penyucian sungai demi menemukan petunjuk di mana jasad Nirmala berada. Beberapa warga lain dikerahkan untuk mencari Nirmala di dalam hutan. Mereka menduga kuat anak itu masih hidup dan disembunyikan jasadnya oleh arwah goib. Tetsuya turut memantau ritual itu hingga seorang warga berteriak bahwa Nirmala berhasil ditemukan. Ragus dan Mbah Gua mengetuk pintu Wening. Wanita itu tak berhenti sholat sunnah untuk memohon pertolongan Allah. Ragus memberikan kain merah tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Mbah Gua menjelaskan bahwa dosa yang dilakukan Wening tidak bisa ditebus karena terlalu berat. Kehilangan Nirmala adalah hukuman yang setimpal untuk Wening. Setelah mendapat pernyataan itu, Wening menangis histeris hingga muntah-muntah. Ia duduk bersimpuh dalam keputusasaan hingga tiba-tiba Wening berusaha menanyakan keberadaan Nirmala pada arwah suami dan ibu kandungnya sendiri. Ia tak takut lagi dengan segala jenis penampakan yang muncul di depan mata. Yang ada di pikiran Wening saat ini adalah menemukan Nirmala. Wening teringat perkataan Mbah Gua jika semua tidak ada yang bisa menyelamatkan Nirmala kecuali satu orang, yaitu Wening sendiri. Ia harus menyusul Nirmala sendiri ke alam baka. Wening mengambil pecahan kaca yang jatuh ke lantai. Ia hendak menggorok leher, namun pecahan kaca itu berubah menjadi jepit rambut Nirmala. Tepatnya tanggal 16 Juli 2022, Tirta bertemu pertama dan terakhir kalinya dengan Nirmala. Ia menenggelamkan kepalanya ke air untuk mengingat setiap detail dari pertemuan itu. Ia mendapat sebuah artikel terkait tentang sosok Tetsuya yang sebenarnya. Tirta langsung meminta Agus untuk menemui Wening saat itu juga. Nasnya, Mbah Gua mendapat bayaran dari Ragus karena berhasil memperdaya Wening hingga membayar hutang suaminya. Ono acara nebus dosa barang lho. Ya. Tirta marah besar dan kecewa berat dengan Ragus yang tega memperalat dirinya. Gila kamu, Gus. Tirta langsung pergi ke rumah Wening untuk meminta maaf. Wening sedang berada di rumah Pak Tetsuya untuk mengungkapkan rasa sedihnya. Tetsuya membuatkan bubur teh hijau agar Wening bisa menenangkan diri. Tirta melihat bayangan manusia di dalam rumah Wening. Tetsuya bercerita tentang Nirmala di mana Utia adalah orang yang memperkenalkan Tetsuya dengan anak itu. Nirmala sangat mirip seperti Miyako. Tetsuya memberikan baju dan jepit yang mirip seperti milik Miyako pada Nirmala. Pak Tetsuya. Tirta berteriak dari luar rumah Wening dan menunjukkan artikel berita Tetsuya. Tak disangka ternyata Tetsuya adalah pembohong kelas internasional yang sudah mengelabui petugas pemerintahan. Istri dan anak Tetsuya meninggal dalam kecelakaan mobil. Tetsuya sendiri adalah pelaku yang sengaja menabrakkan mobilnya. Wening berusaha bertanya pada Tetsuya mengapa saat terakhir kali ia menjemput Nirmala, anak itu terlihat kesakitan. Tetsuya berkata jika Nirmala tak sengaja jatuh dari lantai 2.
Di waktu yang sama, Tirta terkesiap melihat penampakan Wicak yang muncul di dalam rumah Wening. Ia mengintip ke samping rumah dan Tirta langsung lari ketakutan setelah diserang oleh penampakan mengerikan itu. Sementara itu, Wening masih berada di rumah Tetsuya untuk mengeluarkan unek-unek yang mengganjal di dada. Wening meminta Tatsuya untuk jujur apa yang sebenarnya terjadi pada Nirmala karena anak itu menangis saat dijemput. Ternyata Tetsuya memberikan gaun pada Nirmala dan mengira Nirmala adalah Miyako. Tetsuya memeluk anak kecil itu hingga Nirmala ketakutan. Anak kecil itu berlari menuruni tangga dan terpeleset dari lantai 2. Tetsuya membuka gaun merah itu agar Nirmala tidak tersandung lagi. Naasnya, Uchiha melihat hal itu dan menuduh Tetsuya hendak berbuat cabul. Uchiha langsung membawa cucunya pergi sementara Nirmala tak berhenti menangis. Tetsuya mengikuti Wening menggunakan mobil di mana ia melihat kejadian kecelakaan itu dengan mata kepalanya sendiri. Tetsuya menemukan jasad Uchiha yang sudah tak bernyawa. Ia mencari keberadaan Nirmala yang terdampar tak jauh dari sungai. Ia langsung membawa Nirmala pulang dan membuang gaun merah itu ke sungai. Saat Wening datang malam hari untuk menginap, tangan Nirmala diikat kencang dan mulutnya ditutup. Bahkan saat Wening mendengar suara Nirmala, anak itu benar-benar berteriak minta tolong padanya. Tetsuya langsung menyerang Wening dan mengikat tubuh wanita itu di tiang rumah. Tirta berlari kencang menuju ke rumah Tetsuya sebelum semua terlambat. Guru les renang itu menyelinap dari belakang dan langsung memukuli Tetsuya. Tirta berusaha melepas ikatan di tangan Wening, namun Tetsuya berhasil bangkit dari pingsan. Tetsuya menyerang Tirta sampai terhempas menabrak meja. Tubuh Wening diikat di atas kursi sementara Nirmala berdiri di samping Tetsuya. Pria itu menulis surat pernyataan di mana Wening bersedia menyerahkan hak asuh Nirmala padanya. Tirta tak bisa berbuat apapun lagi karena tangan dan kakinya diikat kencang. Saat Tetsuya hendak membawa Nirmala pergi, Wening kerasukan setan. Nirmala melihat sosok Uchiha yang merasuki tubuh ibunya. Tetsuya yang ketakutan membawa Nirmala kabur dari rumah. Wening mengikuti dari belakang dan mengejar dengan kaki telanjang. Tetsuya terjebak di tepi sungai dan langsung diserang oleh Wening. Melihat Nirmala menangis sendirian, Tirta langsung memeluk gadis itu. Wening yang terjebur ke dalam sungai berhasil meraih batu untuk bersandar. Wanita itu pun diputuskan bersalah atas pidana kelalaian yang menyebabkan Sulaiman meninggal dunia. Wening dipenjara selama 5 bulan dan diminta menjadi saksi atas penculikan Nirmala yang dilakukan oleh Tetsuya. Tirta merawat Nirmala sembari mengajarkan renang pada gadis itu. Wening sudah terbebas dari penjara dan menemani Nirmala les renang. Seorang pria mendekati Wening untuk mengajaknya nikah lagi. Kali ini Wening bersikap lebih bijak dan menolak tawaran pria itu. Ia sangat menikmati kehidupannya bersama Nirmala juga Tirta. Dan film pun berakhir. Dengan visual yang menjanjikan dan kaya elemen budaya, film ini menyuguhkan horor yang berbeda dari kebanyakan film horor Indonesia. Bukan hanya mengandalkan jump scare yang mengguncang jantung para pemirsa, film ini juga menyajikan teka-teki penuh misteri. Penonton diajak untuk menyusun puzzle dari kehidupan Wening yang begitu rumit. Di sepanjang film berjalan, penonton dibikin mikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi. Plot twistnya dalam dibalik kesialan di hidup Wening adalah Tetsuya sendiri. Pria Jepang yang dihormati itu tega menyekap Nirmala dan berambisi untuk memiliki anak di bawah umur. Ketertarikan pada anak-anak patut dicurigai, apalagi obsesinya pada Nirmala. Film ini menggambarkan cinta dan pengorbanan ibu untuk anaknya. Hubungan emosional yang kuat antara ibu dan anak membuat Wening berhasil menyelamatkan Nirmala. Segala rintangan menjadi tak berarti demi keberlangsungan kehidupan anak satu-satunya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.